Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakila Nuranisa. Saya dari kelompok 1 pada mata kuliah Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat website katalog penjualan seperti ini menggunakan HTML. Di sini saya mengeditnya menggunakan Sublime Text. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah membuat codingannya. Nah, di sini tuh ada doctype HTML, head dan body. Itu dimana untuk mendefinisikan dokumen sebagai HTML dan mengatur struktur dasar HTML dengan bagian head dan bodinya. Nah, di sini headnya itu terdapat meta. Yang ini, meta ini itu untuk mengatur atau mendukung berbagai simbol dan karakter. Nah, terus di sini ada meta ini, vport, itu untuk memastikan tampilan responsif pada bagian perangkat seperti desktop dan smartphone. Terus di sini ada title atau judul tabnya itu, webnya itu nanti kayak gini tuh. Ini adalah titelnya, Hanadu Shop. Ada link, dimana link ini untuk menghubungkan style CSS nanti atau mengatur tampilan halaman. Kemudian ada link ini. Nah, itu untuk menambahkan icon-icon atau avatar. Kemudian ada link JavaScript, itu untuk mempermudah manipulasi elemen-elemen di dalam halaman. Kemudian di body ini ada loader, itu bagian ini membuat elemen loader akan ditampilkan saat sedang dimuat atau ditampilkan. Dan loader ini akan disembunyikan setelah halaman selesai. Terus ada ini medsos, itu digunakan untuk ke halaman Facebook, YouTube, Instagram. Nah, setiap tautan yang kita pencet, target blank, itu gunanya untuk agar setiap kita klik linknya itu, maka akan membuka tab baru nih. Misalnya seperti ini ya, guys ya. Nih, di sini Facebook, kita pencet icon Facebook ini kan, maka menampilkan tab baru. Nah, YouTube. Nah, gitu. Nah, kemudian ada header. Nah, header itu menampilkan logo atau judul toko dan menu navigasi untuk belanja dan ikon keranjang. Misalnya kayak ini. Nah, belanja dan keranjang. Ini adalah header. Terus ada label. Nah, dimana label ini menampilkan teks belanja sebagai petunjuk halaman. Nah, ini. Nah, ini tampilan belanjanya. Terus ada di sini ada gambar produk. Nih, di sini itu menampilkan gambar gerak. Nah, di selection class ini gambarnya bakalan bergerak. Nah, di sini itu semuanya ini menampilkan gambar. Di dalam gambar ini ada Mercury, itu untuk membuat animasi bergulir yang menampilkan gambar produk. Nah, yang seperti tadi tuh. Nah, gambarnya kan gerak. Nah, itu pakai Mercury. Nah, kemudian ada kategori. Nah, di sini kategori itu ada makan, ada elektronik, fashion, item, dan lain-lain, itu di bagian sini. Nah, ini kategori. Nah, ini tidak bisa dipencet. Oke, terus ada bagian produk. Nah, ini produk yang kita akan jual. Di tampilan produk ini terdapat gambar, nama, harga, dan tombol beli. Nah, di foto ini itu IMG SRC ini untuk menyisipkan gambar produk. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini kan ada gambar lightstick. Nah, ini tulisannya nih, harganya, ini nama barangnya,
ini harga dan ada tekan beli sekarang. Kemudian ada service. Nah, di mana service ini itu menampilkan layanan yang ditawarkan seperti aplikasi mobile, pengembangan web, desain, dan pemasaran digital. Kemudian ada footer, nah di mana bagian ini menampilkan informasi hak cipta toko. Nah, misalnya ini kan, copyright, copy, ini 2000, pokoknya ini untuk membuat hak cipta. Terus ada script type, ini itu untuk menyembunyikan elemen load ketika dokumen sudah sepenuhnya dimuat. Nah, terus di sini juga ada ini HTML keranjangnya. Nah, ini kan tadi belanja, sekarang keranjangnya itu ini. Nah, sama seperti HTML belanja tadi, itu di sini ada dokumen type, ada HTML, ada head. Itu kan untuk mendefinisikan dokumen sebagai HTML kan. Nah, di sini juga ada headnya tuh, ada meta kan, ada title, judulnya, terus ada ini linknya juga sama seperti yang tadi di belanja HTML itu. Di bagian keranjang ini nggak jauh beda sama yang di belanja tadi. Nah, di sini ada labelnya keranjang sebagai penanda halaman. Terus di sini ada rekomendasi. Nah, itu menampilkan pesan bahwa keranjang belanjaan kosong dengan tautan untuk kembali ke halaman belanja. Nih. Terus ada footer juga untuk copyright atau hak cipta. Nah, sama seperti yang di belanja tadi. Terus di sini juga menggunakan CSS. Nah, dimana CSS ini kan untuk merapikan web tersebut. Nah, di sini ada ini tuh untuk tanda bintang ini untuk mengatur semua elemen agar tidak memiliki padding dan margin, serta menggunakan font ini sans serif. Nah, di sini ada A, itu mendukung warna tautan, dan menghilangkan garis bawah. Terus di sini ada bagian medsos, itu memberikan padding dan latar belakang merah pada bagian media sosial. Nah, misalnya kayak ini, nah di sini tuh warna merah jadinya. Terus ada penyusun ikon sosial media secara horizontal. Ini yang di medsos uli ini. Nah, terus warnanya putih ini. Terus marginnya berjarak 10, memberi jarak. Oke, kemudian ada kontainer. Nah, itu menentukan lebar kontainer ini itu untuk mengatur lebar kontainer sebesar 80% dan mengatur posisi ke tengah. Kemudian ada kontainer after, itu mengatur agar elemen di dalam kontainer tetap berada di dalamnya. Terus ada header H1 ini itu di sini ada mengatur judul logo yang ditempatkan di sebelah kiri, terus memberi padding dan color warna merah. Nah, terus ada header ult, itu mengatur navigasi agar berada di sebelah kanan. Terus ada header uli, itu menyusun item navigasi secara horizontal. Terus ada ini header uli A, itu memberi padding, terus animasi transisi dan efek latar belakang merah. Nah, terus ada activity, yaitu mengatur latar belakang dan teks sesuai menu yang aktif. Terus ada banner. Nah, di sini ada banner after, itu menambahkan overlay pada banner dengan warna semi transparan. Terus di sini ada banner H2, mengatur teks banner agar berwarna putih dengan padding garis batas dan z-indexnya. Terus ada selection. Nah, di sini memberikan padding pada elemen selection. Terus ada selection 3H3, itu menyusun teks judul di tengah, memberi padding warna merah dan jarak margin bawah. Kemudian ada about dan service. About service ini menambahkan padding bawah, terus about P ini mengatur warna teks dan spasi antara kata dan tinggi baris untuk teks paragraf. Misalnya kayak gini ya.
tuh spasi. Oke, terus ada kotak box, itu mengatur warna teks. Terus ada after itu membuat clear fix untuk elemen di dalam box. Terus ada box hole 4 itu menentukan lebar kolom dan menempatkan elemen kolom di dalam box horizontal. Terus ada icon, itu membuat elemen berbentuk lingkaran dengan garis batas dan teks rata tengah. Nih, yang kayak gini. Nah, ini ikonnya di tengah, ini lingkaran. Terus ada footer, itu memberikan padding latar belakang merah dan warna teks putih dan teks rata tengah. Terus ada loader, itu membuat animasi berbentuk lingkaran dengan batas warna yang berputar. Terus ada label, mengatur latar belakang dan warna teks untuk label. Terus ada gambarnya, ada gambar, itu ada gambar menggunakan CSS untuk menampilkan elemen gambar di dalam kolom-kolom. Nah ini tuh, nah nih gambar-gambar ini dari CSS. Terus di sini itu mengatur lebar gambar. Terus ada foto, ini menambahkan batas atau margin dan menempatkan gambar di tengah. Ada foto P dan foto H2, ini itu mengatur warna teks deskripsi dan judul gambar. Di sini juga ada rekomendasi dan kategori. Nah, di mana rekomendasi itu menentukan warna merah ini pada teks rekomendasi. Ini bisa juga sih diganti warnanya, misalnya jadi merah. Ini misalnya kita pakai ini warna merah. Oh ya, kalau mau ngubah warna itu kita bisa ke ini HTML color code. Nah, ini bisa merubah warna pada tadi yang color tadi. Terus di sini gambarnya itu menyesuaikan dengan ini ya, ini belanja produk 1, produk 2. Nah, seperti yang di codingan tadi. Nih. Tuh formatnya. Ini kan produk 6, maka yang keluar akan produk 6. Nah, ini hasilnya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.